Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di CLC Channel. Kali ini kita ada tamu. Beliau adalah Mas Anis Effiuddin, eh, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara. Selamat sore, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afif. Oke. Sebelumnya ini Antara itu mungkin ya, teman-teman masih agak rancu ini. Antara kemudian ada Tempo, ada Kompas, itu posisinya gimana ini? Biar sedikit aja diluruskan. Oh ya, jadi kantor berita Antara adalah kantor berita resmi milik pemerintah ya Kantor sekarang. berita ya. Ya, Namanya kantor berita ya. kantor berita. Setiap negara punya kantor berita resmi. Indonesia kita mempunyai LKPN Antara. LKPN Antara sendiri mempunyai 3 divisi, yaitu divisi foto, divisi tulis, dan divisi TV Antara TV. Kebetulan saya di divisi Antara fotonya. Saya bekerja di wilayah sini, Ekskadisinan Kedung. Membawai mana aja kalau begitu? Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Jenengan Kebumen juga. satu-satunya atau ada yang lain? Untuk pewarta foto saya sendiri. Jenengan sendiri. Ya. Jadi Antara itu adalah sebuah lembaga yang memproduksi berita, dan berita itu disuplaikan ke media-media cetak maupun media online yang ada di Indonesia. Luar negeri juga enggak? Kalau biro di luar negeri ada beberapa. Tapi yang ngambil media luar pernah? Kita bekerja sama dengan Reuters di Inggris ya. Reuters. Jadi terutama Antara Foto itu kerjasama dengan Reuters, sehingga berita kami bisa tersebar sampai ke luar negeri. Iya. Ada. Kalau kemudian kerja Anda setiap ada nongkrongnya itu di mana setiap harinya itu? Karena Kantornya di saya, mana ya? kalau kantor resminya itu di Jakarta di Iya, Geraha Antara. Kemudian di Semarang ada kantor biro. kantor biro. Kalau di daerah tidak ada. Jadi saya punya kantornya di setiap Pemda, saya punya kantor. Gitu ya. Di Magelang Kota ada Rumah Media namanya. Di Temanggung ada Balai Wartawan. Oh, bersama dengan wartawan-wartawan Wartawan yang lain. lain. Kemudian di Magelang Kabupaten itu ada press room. Press room ya. Di Wonosobo juga ada press room. Jadi di mana-mana kita punya kantor. Panjenengan ini berarti sangat sedikit orang yang ada di tempat. Kalau pewarta biasa penulis itu kan wartawan banyak sekali, gitu. Tapi yang khusus foto jenengan dan membawai Karesidenan Kedung, berarti sangat dikenal oleh seluruh wartawan di Karesidenan Kedung ini. Nggak ada yang nggak kenal namanya Mas Anis, kira-kira gitu ya? Ya, karena memang saya sendiri, jadi wilayah saya luas, jadi memang saling kenal. Saling kenal, Banyak ya. saya ketika saya di Wonosobo juga bergabung dengan Wonosobo. Ketika saya di Purworejo maupun di Magelang dan Temanggung, kami mengenal baik antar wartawan. Dan saya memang mobile kemana dia ada kejadian, saya mendatangi lokasi. Kalau ada instansi daerah atau bahkan pedesaan itu kan sepertinya kurang familiar ya kalau ada wartawan yang bukan sekedar lah pewarta foto gitu kan. Taunya wartawan itu ya menulis, membuat opini begitu. Sementara jangan ngambil foto di saat orang awam tuh tidak tahu bahwa foto itu berjuta makna begitu ya. Gimana orang menerima Anda di lokasi-lokasi, terutama di awal-awal jenengan berkarir di Antara Foto ini? Ada cerita-cerita yang membuat Anda merasa saya kok kurang begitu seperti wartawan ya? Pernah merasa kayak gitu ya? Iya, jujur saja untuk masyarakat awam itu kadang kurang mengenal namanya wartawan LKPN Antara, karena memang kita tidak mempunyai produk langsung berupa media cetak ya. Dulu orang-orang waktu masa kejayaan media cetak itu orang kan mengenalnya koran ya. Koran media massa itu ya koran. Padahal koran-koran itu mereka hampir sebagian besar langganan ke Antara, berita maupun fotonya mengutip dari Antara. Sementara Antara sendiri tidak punya koran yang namanya Antara, itu nggak ada. Sehingga ketika saya mengaku, dari mana Mas? Saya dari kantor berita Antara. Oh, koran Antara. Nggak ada yang seperti itu. Iya. Oh iya ya, koran Antara. Jadi seperti itu. Misalnya Mas,
kita atau jenengan lah atau wartawan-wartawan yang ada di antara itu terus nyuplai berita kok nggak ada yang ngambil, hanya tampilnya di media online itu ya, Iya, hanya itu ya. iya. Berarti kita bisa melihat karya panjenengan seandainya karyanya tidak dibeli atau dilanggan oleh Ya, dikutip oleh berita apa media lain. media-media lain, mungkin hanya bisa lihat itu ya. Ya, Kalau sudah diambil media lain tetap bisa media yang beda lagi ngambil foto yang sama. bisa. Bahkan satu foto itu dalam sehari bisa dipakai oleh 10 atau belasan media karena memang foto itu hanya satu-satunya antara yang punya. Tidak Iya. menutup kemungkinan Ada seperti nggak itu. foto panjenengan yang fenomenal, yang foto ini nggak ada yang apa ya? Mungkin panjenengan Nggak ada. punya karena di lokasi sendiri, yang lain wartawan nggak punya, dan ini foto fenomenal yang dipakai banyak media, atau mungkin bahkan jenengan bisa menghitung berapa media yang pernah memakai foto panjenengan yang fenomenal, satu foto itu. Kalau foto fenomenal sering Mas, Sering ya? Karena memang di sini pewarta foto itu yang ya? antara cuma saya sendiri. Oh gitu ya. Banyak sekali media yang mengambil. Tapi salah satu mungkin yang fenomenal itu ketika ada kecelakaan helikopter di Temanggung itu. Karena saya berhasil sampai di lokasi sehingga saya istilahnya mendapat gambar yang eksklusif ya. Walaupun hanya 2 orang, tapi sangat sulit sekali untuk mencapai Medan sehingga foto saya banyak sekali dikutip oleh media lain. Kalau misalnya dikutip banyak media lain, panjenengan dapat apa ya, honor lebih atau bagaimana? Tidak, tidak sama jadi aja ya? sama aja. Sama Jadi aja. kita masuk ke antara satu foto dikutip oleh 100 media juga Atau sama sekali nggak dikutip juga sama. Karena statusnya BUMN nggak ya? Iya, Panjenengan berarti pekerja BUMN ini ceritanya. ya saya masih apa ya istilahnya pekerja kontrak juga saya. Oh, outsourcing. Per tahun berarti gitu. Iya, per tahun. Per tahun. Ya namanya seperti TVRI juga banyak yang outsourcing Ya, gitu, TVRI, gitu. RRI juga banyak. Oke ya. Sedikit melangkah ke era dari cetak ke digital. Sepertinya pewarta foto ini tidak begitu berpengaruh ya dengan adanya perubahan dari dari manual ke digital, analog ke digital ini. Sepertinya ya, jenengan merasakan kayak gitu atau gimana? Ya, awal-awal saya di media itu saya pernah bekerja di surat kabar. Iya. Kemudian waktu itu saya awal motret masih menggunakan negatif film atau klis istilahnya. Selang beberapa tahun itu sudah mulai ada kamera digital sehingga ketika kamera itu digital dipakai ternyata istilahnya revolusi teknologi itu memangkas beberapa langkah ketika kita menggunakan analog. Jadi hadirnya kamera digital itu menghilangkan langkah kita memasang roll, kemudian memotong roll, kemudian mencuci roll, kemudian mencetak, kemudian men-scan. Ada 5 langkah yang hilang gitu ya, ketika kamera digital datang, sehingga sangat-sangat memudahkan sekali dalam bekerja. Oke, Mas. Kalau ini kita kan PKBM bercita-cita ya. Taman Dewanta ini pengennya memiliki media online. Peluangnya gimana nggih? Dengan potensi kita ada di pegunungan, wisatanya banyak, budayanya juga keren-keren. Terus kemudian pasti mesti banyak bibit-bibit unggul yang belum tergali dan itu pingin kita itu teredukasi literasinya sehingga apa ya? Ya bisa melangkah lebih jauh dengan kondisi kekinian yang era digital. Peluangnya menurut panjenengan gimana, Mas? Kalau menurut saya pengalaman selama ini yang namanya sekarang kan era kreatif, kreator itu harus terus berinovasi. Banyak sekali persaingan, bahkan YouTuber ataupun konten-konten kreator lainnya di medsos. Mereka yang kreatif, mereka yang survive, mereka yang akan terus berkembang. Sehingga ketika mempunyai satu media online dan para anggotanya, mereka krunya itu bisa kreatif, insya Allah tetap survive atau bahkan bisa berkembang. Menurut saya intinya kreativitas dalam mengisi konten itu, mana konten-konten yang kira-kira laku dan banyak diminati masyarakat. Gitu ya. Ya. Oke, gitu ya. Terus terakhir kita mengadakan pelatihan jurnalistik dasar terkait dengan fotografi. Menurut panjenengan gimana? Ya memang
perlu menurut saya, karena banyak sekali masyarakat sekarang mempunyai alat foto, terutama menggunakan handphone, cuman hampir semua masyarakat itu hanya sekedar bisa memotret, tapi mereka tidak bisa memotret secara baik dan benar. Sehingga pelatihan untuk memotret yang baik dan benar itu tetap harus dilatih. Walaupun dengan tutorial digital ataupun tutorial melalui YouTube itu bisa dilakukan, tapi alangkah lebih baiknya jika kita bisa face to face untuk belajar, sehingga kita bisa menambah jam terbang praktek. Gitu ya. Makanya membutuhkan semacam komunitas pencinta foto ya, paling tidak untuk melatih dan mengasah dari teman-teman ini dalam memfoto. Iya. Mungkin gitu ya. Saling mengevaluasi foto seperti itu. Ya sekali lagi, karena foto itulah yang bercerita, satu foto bercerita ribuan kata. Seandainya kemudian kegiatan hari ini dilihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu pasti ceritanya sangat menarik di era itu. Kira-kira gitu. Mas Anies, terima kasih telah hadir di PKBM Taman Dewata. Mudah-mudahan yang ilmu panjenengan berikan ke kami manfaat kepada warga belajar kami. Amin. Dan bisa mengikuti jejak panjenengan, bisa mengambil angle foto yang bagus, foto yang sesuai dengan yang kaidah-kaidah yang benar. Amin. Dan mohon maaf banyak kesalahan dari kami, kekurangan dari kami. Saya pribadi mohon bangga, sama-sama juga saya jika dalam memberikan atau menyampaikan materi kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapat bisa diamalkan dan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Mas Anies. Demikian CLC Channel, ngobrol santai, ngobrol singkat kita dengan Mas Anies Efizudin, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.